menuntut keadilan. Keluarga akan proses ini. Kita akan menuntut ke propam supaya pengusut, Polda, Polsek semua penipu semua ini. Siapapun pasti tahu, menghilangkan nyawa seseorang dapat diancam hukuman pidana. Pidana bro, ya, bukan sanksi, ya, bukan sanksi pencopotan atau sanksi mutasi. Oke? Dan juga sebenarnya bagi aparat penegak hukum yang melakukan perlawanan hukum harusnya dihukum lebih berat daripada masyarakat biasa. Kita lihat saja apakah polisi kita mengerti hukum. Dan dugaan demi dugaan, sepertinya kasus tersebut hanya sampai di sidang kode etik. Artinya tidak akan dipublikasikan. Seperti kasus di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 5 September 2019, tahun lalu. Cuma gara-gara tilang, Zainal Abidin dikeroyok polisi sampai tewas. Ini buktinya bro.
Udah pada paham kan? Bagaimana kehebatan polisi kita dalam melakukan pembunuhan. Oke? Ya awalnya sih mengeroyok, ya kan? Mengeroyok, pukul-pukulan. Tapi akhirnya korban meninggal dunia. Bukankah itu sama dengan pembunuhan? Jadi melihat kasus pengeroyokan hingga berujung kematian, kayaknya kasusnya stop sampai di situ aja, bro. Gua cari-cari berita kelanjutan ya, kagak ada. Artinya tidak ada persidangan. Bagi yang tahu, tolong kasih tahu biar masyarakat ngerti kalau hukum itu benar-benar tegas. Ya enggak? Khususnya buat anggota polisi. Maksud gua kalau ada berita kelanjutannya, tolong kasih tahu. Oke? Jadi bisa kita duga secara seksama yang namanya kekerasan, penganiayaan, dan pukul-pukulan sepertinya adalah hal yang lumrah bagi kepolisian. Karena tidak ada tindak lanjutnya. Ya enggak, bro? Jadi artinya itu hal yang lumrah, hal yang normal dilakukan oleh ya kalau polisi sih bilangnya oknum ya enggak? Tapi greget juga nih bahasnya, bro. Gini, bro. Kayak terserah polisi lah, polisi bilangnya oknum. Tapi kalau kita ya kita bisa anggap itu suatu suatu oknum yang terselubung. Jadi akan sangat berbahaya jika kita sebagai masyarakat berhadapan dengan polisi. Terlebih lagi jika kita berani bermasalah dengan polisi. Oke? Dengan adanya kasus ini, kita berharap kepada Bung Edo Gondologit karena beliau sebagai wakil rakyat. Dan mudah-mudahan Bung Edo mampu menyeret oknum-oknum Polri tersebut ke meja hijau. Harus ke meja hijau, bro. Jangan percaya dengan kebohongan-kebohongan yang dilontarkan oleh mereka. Dan kedepannya, para dewan kita mampu membuat SOP dan undang-undang terbaru. Undang-undang terbaru khusus untuk Polri. Serta Badan Pengawasan Polri yang independen tentunya. Karena kita semua sudah sangat paham bagaimana tingkah laku sebagian besar anggota Polri. Dan anehnya lagi, tidak ada satupun badan yang mengawasi Polri. Ayo sebutin badan yang mengawasi Polri. Karena tidak adanya pengawasan, ya akhirnya begini. Akhirnya begini, bro. Geram kita melihatnya. Geram, bro. Geram. Segeram polisi menangkap penjahat, begitu juga kita geram melihat polisi yang berubah menjadi penjahat. Kita semua tahu, bom kecil ini, narkoba berkeliaran, minuman keras berkeliaran. Dan polisi tahu itu. Saya sudah pegang bukti. Saya akan lapor. Polisi patroli. Polisi omong kosong. Berhenti berorang semua. Jadi saya sudah koordinasi dengan keluarga. Kita akan buka laporan. Kita akan masukkan laporan ke Propam.
untuk segera diusut usulnya secara tuntas. Kita serahkan anak kita untuk diproses secara hukum dengan baik. Belum sampai 24 jam sudah mati. Kita menuntut keadilan. 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 Ini negara hukum. Asas praduga tak bersalah. Seseorang dinyatakan bersalah hanya oleh keputusan pengadilan, bukan polisi yang menentukan. Sorry, saya emosi karena saya rasa tidak adil sekali gitu. Ini tidak bisa dibenarkan dari kerja ini. Kita keluarga bekerja sama baik-baik. Yang harus catat ya, yang serahkan dia bukan polisi yang tangkap, keluarga yang serahkan karena percaya sama polisi. Itu poinnya.